menang, timnas Indonesia masih harus menempuh jalan terjal ke Kanada. Menang lawan China, tapi masih belum bisa lolos langsung ke Piala Dunia? Apa yang kamu lihat tadi malam bukan sekadar pertandingan sepak bola, tapi pertempuran, perang mental, aksi penuh strategi, dan kisah emosional dari sebuah bangsa yang haus akan kejayaan. Tapi meski menang, timnas Indonesia masih harus menempuh jalan terjal ke Kanada. Gak percaya? Yuk, kita bedah semua faktanya satu persatu. Jangan kemana-mana karena yang satu ini bakal bikin kamu merinding sampai akhir. Kemenangan yang belum cukup. Menang lawan China, tapi masih belum bisa lolos langsung ke Piala Dunia? Gila gak sih? Yap, skor akhir mungkin bikin kita senyum. Tapi kenyataannya pahit, bro. Timnas Indonesia tetap gak bisa langsung terbang ke Kanada. Harus lewat jalur round 4 alias babak penyisihan tambahan. Jadi, perjuangan belum selesai. Bahkan bisa dibilang sekarang medan perangnya makin berat. Kemenangan tadi malam itu kayak menang perang kecil, tapi perang besarnya masih menunggu di ujung jalan. Jay Itzes, kapten yang cerdas dan taktis. Tapi ada satu momen yang bikin semua mata terpaku. Penalti. Semua orang pikir Jay Itzes, sang kapten baru, bakal ambil tendangan penalti. Tapi ternyata dia punya rencana lain. Setelah melihat pemain-pemain Cina mulai tenang, gak ada provokasi lagi, tiba-tiba bola itu diserahkan ke Ole Romeni. Sebuah keputusan mengejutkan tapi brilian. Ini bukan cuma soal bola, ini soal psikologi. Dan Jay bermain di level yang berbeda. Dia bukan cuma kapten, dia pemimpin perang. Dan kamu pasti lihat kan, momen yang paling bikin bulu kuduk berdiri, koreo gigantis itu. Seluruh sisi tribun GBK mendadak berubah jadi lautan visual. Supporter timnas membentangkan koreo luar biasa, menggambarkan prajurit Indonesia yang menghancurkan tembok besar Cina. Simbolis, kuat, dan jelas-jelas bikin lawan ciut mentalnya. Ini bukan cuma supporter, ini pasukan pendukung yang berani, kreatif, dan penuh kebanggaan. Itu bukan koreo biasa. Itu deklarasi perang, dan Indonesia menunjukkannya dengan cara yang paling epik. Dan tahu nggak siapa aja yang nonton langsung di JBK? Bukan cuma orang kita. JBK tadi malam jadi lautan supporter dari seluruh dunia. Ada yang dari Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam. Tapi nggak cuma itu, bahkan supporter dari Arab, Palestina, sampai negara-negara Eropa datang menyaksikan langsung atmosfer luar biasa stadion kita. Mereka datang bukan cuma buat nonton bola, tapi buat merasakan energi timnas Indonesia secara langsung. JBK tadi malam bukan stadion, tapi magnet sepak bola dunia. 5. Momen-momen tegang yang tak terlupakan. Tapi jangan kira semuanya mulus. Ada detik-detik yang bikin jantung nyaris copot. Setiap serangan balik dari Cina bagaikan bom waktu. Gawang kita sempat terancam. Tapi barisan belakang timnas tampil solid. Semua itu bikin kita tegang bahkan sampai menit akhir. Ini bukan laga biasa. Ini roller coaster emosi. Naik turun bikin keringat dingin tapi juga bikin bangga. Dan kalau kamu nonton langsung atau dari TV, pasti sadar satu hal. JBK tadi malam gak main-main. Suara supporter menggema keras banget. Chant Indonesia. Indonesia mengguncang seisi stadion. Bahkan komentator luar negeri pun sampai kehabisan kata-kata buat menggambarkan atmosfernya. Stadion itu udah kayak cauldron, penuh energi, panas, dan mengguncang jiwa siapapun yang ada di dalamnya. Tapi satu hal yang layak diacungi jempol, mental baja para pemain kita. Di bawah tekanan, di hadapan puluhan ribu mata, dan di tengah perang strategi, mereka tetap tenang. Gak terpancing emosi, gak overconfident. Fokus dari awal sampai akhir. Ini bukan timnas yang dulu, ini timnas yang udah naik level. Dan mereka gak cuma bermain untuk menang. Mereka bermain untuk bangsa, untuk harga diri. Tapi euforia ini belum bisa bikin kita puas. Karena babak keempat menanti, lawan-lawan berat dari zona Asia sudah menunggu. Dan mereka nggak bakal kasih kita jalan mudah. Tapi satu hal pasti, kalau timnas bisa main seperti tadi malam, dengan semangat yang sama, strategi yang lebih matang, dan dukungan supporter yang solid, maka Kanada bukan cuma mimpi. Ini bukan akhir cerita, ini baru babak baru. Dan kita semua ada di dalamnya.
Jadi sekarang pertanyaannya, kamu siap ikut berjuang? Bukan cuma pemain yang harus siap, tapi kita semua. Kita yang nonton, kita yang teriak, kita yang pasang bendera, dan yang tulis komentar di media sosial. Semua suara kita punya peran. Semua semangat kita bisa jadi bahan bakar untuk kemenangan berikutnya. Karena timnas ini bukan milik satu orang, tapi milik seluruh Indonesia. Kemenangan malam ini bukan titik akhir, tapi tanda bahwa Indonesia sudah bangkit. Sudah siap bertarung, tapi ingat, Kanada masih jauh, dan kita nggak akan sampai ke sana kalau kita nggak bersatu. Jadi, tetap dukung, tetap percaya, karena ini baru permulaan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kita akan terus update perjalanan timnas sampai tik darah penghabisan. Merdeka!